Coba ulangi tadi kepada aspek spiritualnya tadi. Hedon ini harus sampai kepada aspek spiritual gitu ya. Ah, Itu tadi yang mau kita percakapkan atau mau kita utarakan, penekanannya di pemahaman dan perilaku. Pemahaman kan masih di tataran teoritis kan gitu kan. Itu baik untuk diterima dan bersinergi dengan hal praksisnya. Dua aspek ini jauh-jauh hari atau dari sebelum pemikir sekarang sudah dipertimbangkan bahwa hal teoritis dan hal praktis itu bersamaan dan berbarengan lah, tanpa harus dibenturkan. Artinya gereja sebagai institusi yang layak, pantas untuk dipercaya lah gitu ya, bagi medium. Mau nggak mau harus benar-benar mengarahkan pemahaman jemaat maupun masyarakat pada hal yang lebih substansial gitu loh. Ini hal yang substansial ini apa misalnya? Hal keutamaan. Kalau yang ku tawarkan pemahaman soal keutamaan, gitu. Nah, dalam konteks kita sekarang inilah keutamaan apa yang harus kita tonjolkan gitu? Keutamaan itu dalam hal hidup yang lebih eksistensial gitu. Penekananku di poin hidup yang lebih eksistensial. Karena alasan paling utama, orang tanpa hidup yang lebih eksistensial, pemaknaan dan nilai yang lebih luhur itu akan jauh dari kehidupan yang kolektif. Itu dia. Sehingga pemaknaan dan nilai terhadap hidup dan kehidupan hanya akan berorientasi pada dorongan subjektif personal saja. Sehingga konsep kebahagiaan itu hanya sifatnya jadi semu. Sifatnya semu karena hanya kesenangan pribadi gitu loh. Berarti gini, Bung mau berangkat berbicara dalam konteks kita sekarang ini, dalam COVID-19 ini, memahami kebahagiaan dalam penderitaan lah ya. Iya, penderitaan. Dalam arti paling mendasar kan COVID-19 ini kan peristiwa dan fenomena yang harus dan wajib untuk direspon kan begitu kan. Itu sebagai dasar masalahnya kan gitu kan. Nah, lanjutannya bagaimana kita meresponnya. Yang jadi persoalan adalah ketika respon itu melenceng dari yang namanya pemahaman yang lebih mendasar pula gitu dia. Sehingga cenderung memahami yang keliru. Pemahaman yang keliru itu tentu bersamaan dengan sikap yang keliru pula. Seperti yang kita lihat sekarang toh. Sehingga perdebatan hanya persoalan perdebatan larangan ibadah dan ibadah online. Konteks yang kontradiktif. Konteks yang kontradiktif itu menimbulkan suasana yang tidak produktif jadinya. Mungkin pemikiranku begitu. Persoalan yang kontradiktif tersebut menimbulkan hal-hal yang tidak produktif. Katanya mau bilang mutar-mutar di situ jadinya. Sedangkan gejala meningkat secara eksponensial kalau istilahnya, semakin meningkat dan meningkat tanpa terprediksi secara mutlak gitu. Iya. Jadi respon terhadap gejala COVID ini pun betul-betul relevan gitu aplikasinya. Benar-benar relevan supaya respon kita atau kehadiran kita baik dalam konteks sebagai personal maupun komunal, terutama sebagai gereja, bukan respon yang inklusif saja. Nah, ini penekananku berikutnya lagi mungkin. Bukan respon yang inklusif. Ini menarik, bukan respon yang inklusif. Inklusif. Tapi kalau inklusif ini kan terkesan terbuka untuk isu tertentu, tapi tidak sampai kepada hal-hal yang empatik gitu loh. Itu yang ku tahu kalau respon yang inklusif ya. Berarti inklusif harus dalam konteks sekarang ini harus lebih bertransformasi lagi. Setuju.
Setuju aku itu. Untung kau ingatkan. Lebih yang bersifat transformatoris lah gitu kan. Transformasi. Jadi lagi-lagi kembali ke tadi aspek eksistensial gereja tadi perlu betul-betul difokuskan gitu, difokuskan. Karena kalau bicara aspek eksistensial yang ku tahu ya sedikit, di situ mencakup keseluruhan realitas kehidupan manusia dan masyarakat itu sendiri, baik itu aspek moral, sosial, kerohanian termasuk juga. Itu kalau bicara aspek eksistensial ya. Jadi tidak melulu memaksakan dalil-dalil yang tidak fair gitu ya. Dalil-dalil yang ya sederhananya terlalu subjektif gitu. Misalnya gimana nih Bung? Contoh konkretnya lah supaya masyarakat tahu gitu. Dalil-dalil yang terlalu subjektif, misalnya hanya mengetahui berdasarkan dari satu sumber tertentu, sehingga tidak heran respon terhadap gejala sekarang pun bisa dikatakan timpang gitu, kurang terbuka. Dalam arti, misalnya realitasnya, realitasnya ketika ada kebijakan pusat untuk menyerukan supaya untuk sementara waktu tidak ibadah, dalam arti mengatur jarak sebenarnya, itu direspon dengan terlalu terburu-buru secara subjektif. Seolah-olah ibadah jadi dilihat hanya pada tataran kuantitas. Seolah-olah kalau nggak ibadah di gereja, di gedung tertentu, dianggap dosa. Begitu-gitu dia. Nah, itu kan pandangan subjektif yang hanya bersumber dari berdasarkan pada satu sumber saja. Satu sumber kebenaran saja gitu ya, tanpa mempertimbangkan kembali kebenaran-kebenaran yang lain gitu ya. Ada aspek eksistensial yang lain. Iya betul. Yang lebih rasional dan bisa diterima dalam konteks saat ini gitu ya. Sepakat. Yang lebih bisa bilang lebih rasional begitu. Mau bilang sekaligus sekedar mengulangi saja pemikiran yang sudah ada sebelumnya secara sosiologis gitulah ya, kalau dari aku untuk mengulangi aja secara sosiologis. Kalaupun Alkitab sebagai acuan dan pedoman dalam keberimanan pun harus juga dibarengi dengan realitas yang ingin menekankan bahwa kehidupan konteks Alkitab itu harus diperjumpakan dengan kehidupan kekinian juga gitu loh. Dalam arti harus disepakati, Alkitab juga ya bisa dilihat sebagai sekumpulan narasi, bukan narasi tunggal gitu. Iya. Sehingga memahami satu sumber yang diyakini bukan lagi dengan cara yang mutlak atau absolut kan gitu. Iya, betul. Supaya tidak gagap melihat fenomena, kan? Contoh lah kalau ibarat secara mutlak membaca teks, ya katakan teks suci ya, Alkitab lah katakan. Melihat teks suci secara mutlak, itu akan menutup kemungkinan perjumpaan yang dialogis. Boro-boro untuk sampai kepada praktik. Untuk saling menolong, boro-boro itu nggak akan terwujud untuk saling menolong. Karena cara pandang terhadap teks suci itu sudah mutlak gitu loh. Iya. Sedangkan kembali lagi kayak tadi, kalau pandangan kita secara sosiologis, mau nggak mau harus diterima pemahaman Alkitab adalah sekumpulan narasi-narasi yang dibangun berdasarkan konteks peristiwa manusia itu sendiri gitu dia. Dalam arti Alkitab itu tidak bisa dilihat sebagai narasi tunggal gitu. Kalau kami bahasakan di sini narasi tunggal kan gitu ya. Jadi nggak ibadah pun di gereja gedung tertentu tidak serta-merta menghisap kita kepada yang namanya dosa. Tidak serta-merta menghilangkan substansi dari ibadah itu ya? Itu ya setuju. Tidak serta-merta menghilangkan substansi daripada ibadah yang sejati kan gitu kan? Iya. Mungkin itu aja mungkin yang bisa dikembangkan aja kan? Iya. Jadi posisi kita
sederhana aja sih, bagaimana responnya kan gitu kan? Iya. Respon untuk gejala nyata ini kan, fenomena, bisa dibilang fenomena sih. Ada nggak gini Bung, ada nggak yang bisa dikembangkan jadi sebuah dialog teologi sosial kan dalam hal ini, dalam perspektif iman Kristen lah. Gimana ya? Yang bisa mengedukasi, ada pesan nggak, pesan moral yang Bung temukan dari penggalian isi Alkitab dalam perspektif sosiologisnya? Gitu. Mungkin penekananku di keselamatan dan kehidupan gitu. Berangkat dari, artinya keselamatan dan kehidupan kan satu tema besar di dalam iman percaya Kristiani kan gitu kan. Iya. Nah, kita kan tetap orientasinya iman Kristiani juga. Nah, penekanannya di poin keselamatan dan kehidupan tadi. Hanya saja keselamatan dan kehidupan itu menjadi materi utama untuk menjadi umat lah, atau warga yang responsif, responsibility dah. Ya. Terhadap gejala yang ada. Mau bilang di situ, keselamatan pun tidak bisa dipaksakan sebagai keselamatan yang individual gitu maksudnya. Supaya kehidupan itu pun menjadi kehidupan yang jauh lebih bermakna lewat kehidupan kolektif pula. Maka perilaku-perilaku seperti apa yang bisa membangun kehidupan kolektif itu, gitu dia. Yaitu perilaku yang menyadari sikap-sikap hidup bersama. Untuk teringat aku. Sikap perilaku yang menyadari sikap hidup bersama. Aku berpikir atau teringat dengan konteks situasi ya. Mungkin kita melihat konteks situasi zaman masa prapaskah mungkin bisa dikatakan ya. So mungkin pernah juga kau utarakan itu kemarin tentang, itu di PL yang pernah kau utarakan di YouTube ya. Iya. Yang tentang masa-masa di Mesir. Para murid. Iya. Oh, itu yang waktu ku utarakan di YouTube waktu Perjanjian Lama, zaman Musa ketika mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, iya. Kalau aku lebih melihat di Perjanjian Baru, konteks situasi para murid yang mengalami nuansa ketakutan, menyambut Paskah, kalau nggak salah juga itu ya. Mungkin itu konteks bisa juga diangkat, ditawarkan. Yang mana terlihat di situ keputusan para murid untuk tidak terlalu mengekspos keberadaan mereka. Kehidupan persekutuan mereka pun sangat terlihat di situ tidak terlalu diselenggarakan secara berlebihan atau tidak diekspos. Mereka kan mengurung diri juga tuh. Tanda kutip yang mengurung diri. Dan dilanjutkan dengan teks berikutnya, Yesus yang menghampiri mereka tuh. Iya. Nah, situ aku teringat. Mau bilang di sini persekutuan yang benar-benar yang substansial itu, yaitu persekutuan yang dihadiri oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana mengetahui Yesus itu hadir? Ya, dalam arti tidak terbatas pada ruang dan gedung tertentu. Mungkin di itu penekanannya. Wah, luar biasa. Tidak terbatas pada ruang dan gedung tertentu. Artinya sehingga menjadi sangat relevan keselamatan yang universal tadi ya. Iya. Digambarkan di situ Yesus mengerti situasi dan ketakutan mereka dan kecemasan mereka tuh. Karena memang konteksnya mereka kan dicari tuh. Iya. Yesus pun mengerti, Sang Ilahi itu pun mengerti dan memahami situasi kondisi murid-muridnya di masa itu kan. Sehingga dengan jelas dia pun menghampiri murid-muridnya. Bukan kita yang menghampiri dia. Tapi dia yang menghampiri kita. Dalam arti, bagaimanapun cara kita beribadah itu relevan dengan konteks kehidupan manusianya gitu dia. Relevan gitu. Jadi kita beribadah di rumah masing-masing karena memang relevan
bertautan, berkaitan dengan persoalan yang ada sekarang gitu loh. Alasan paling mendasar yang dipahami banyak orang tentunya ibadah di rumah masing-masing dengan dasar kesepakatan bersama lah ya, kesepakatan bersama untuk memutus penyebaran COVID-19 itu sendiri. Karena COVID-19 kan bukan fenomena yang isapan jempol kan. Iya. Ini udah pandemik global gitu ya. Udah global tuh. Bukan udah lokal, global. Ya? Bukan lokal gitu ya. Bukan penyakit sakit gigi gitu loh. Iya kan? Iya. Bukan berarti penderitaan itu mau kita dikotomi, enggak. Iya. Malah mau mempertegas dalam situasi apapun si Yesus itu sendiri hadir gitu. Tapi tidak cukup untuk memahami dan meyakini Yesus itu hadir, tapi harus dibarengi dengan pemahaman dan perilaku kita yang meyakini itu sendiri bagaimana kan hari ini gitu ya. Makanya kita sepakat iman dan pengetahuan itu ya harus beriringan gitu dia. Mungkin pesan dan saran paling utama terakhir nanti yang mau kita tekankan itu tadi, iman, persoalan keseimbangan iman dan pengetahuan jemaat itu selalu harus dibentuk, mengalami transformasi kayak kau bilang tadi kan. Sebagai alasan kepekaan dan kepedulian sosiologis lah salah satu kan. Paling inti ya kepedulian terhadap kemanusiaan bisa dikatakan, kemanusiaan lah kan. Para dokter itu para medis sudah mengorbankan dan berjuang. Nah itu perilaku kemanusiaan. Nah bagaimana dengan kita kan? Betul, Bung. Kayaknya nanti kita kalau ada ilham baru lagi nanti kabari. Ya, tinggal kita pastikanlah waktu, Boy. Oke. Kapan kan? Biar aku juga nyari materi. Tetaplah komunikasi, Bung. Kita terus dampingi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dokter sekarang menjadi garda depan. Perawat sekarang menjadi garda depan dalam hal ini. Nah, kita sebagai seorang akademisi tentu harus melihat ini sebagai sebuah realitas yang juga harus dikawal dari belakang supaya orang-orang itu masyarakat tetap teredukasi dan terus semangat menghadapi hidupnya gitu ya. Setuju. Oke, terima kasih untuk percakapannya, Bung. Oke, Boy. Nanti kita lanjut lagi, Boy. Jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sama-sama. di dada. Salam di dada. Jangan lupa tahan selera. Tahan selera, oke. Salam. Saloma.